Nah, kita mau sorotin gini, semua yang lain-lain ini sebenarnya pintunya ada di DPR, yang notabene itu komandan tertinggi DPR itu adalah bosnya Pak Ferdinand. Saya bilang, kalau nggak ada Sufmi Dasko dan nggak ada Adis Kadir yang selama ini mengambil alih kepemimpinan DPR dengan menyerap semua aspirasi demo-demo ya, Dasko yang selalu mengambil alih. Nah, di mana pimpinan tertinggi Ibu Puan ketika itu? Ini menjadi kekhawatiran yang sangat besar. Tidak ada khawatir. Bos, Anda ini jangan gajah, bos gajah. Anda jangan membatasi Aduh. situasi. Kita meyakini Prabowo Gibran dua periode bersama-sama. Wadidar 10 tahun. Itu sikap PSI. Ada kegelisahan dari Jokowi sendiri tentang nasib politik Gibran. Itu yang kita tangkap, sehingga Jokowi ingin menyelamatkan sedini mungkin perahu dari kekuasaan Gibran. Harus ditempelkan tetap ke Prabowo. Sebab apabila tidak, maka Gibran karir politiknya menurut kita akan berakhir. Jadi itu yang ditakutkan oleh Jokowi. Baik, Bang David, jangan-jangan kalau tidak nempel Pak Prabowo, Mas Gibran. Iya, justru apa yang disampaikan Bung Ferdinand ini sebenarnya justru sebaliknya ya. Karena Jokowi ini seorang negarawan, dia tahu persis apa situasi yang terjadi hari ini ya. Makanya beliau menyampaikan statement untuk mendukung secara full semua program-program kerakyatan Prabowo Gibran ya. Termasuk untuk mengatakan bahwa Gibran gak ada kepentingan untuk maju menjadi capres 2029. Makanya statement untuk mengatakan 2 periode itu mau mengatakan bahwa Gibran tidak ada keinginan maju 2029 karena yang akan ditopang adalah kepemimpinan. Cenderung memberi kesempatan kalau kepada tadi presiden dikatakan yang ada. bahwa bukan negarawan, justru beliau negarawan tulen. Apa? Beliau turun menjadi presiden, nggak ada partai yang dipimpin apa segala macam. Tetapi arus bawah ini grassroots itu punya kerinduan yang begitu dalam pada seorang Jokowi. Karena apa? Ideologi punya satu. Jokowi punya ideologi tadi. Indonesia sentris ya, sebagai tokoh yang memang punya keinginan untuk sebagai representasi politik egalitarianisme ya, tidak membeda-bedakan perkotaan, desa dari Aceh sampai Papua semua dibangun secara merata. Hanya di periode pemerintahan Jokowi, orang-orang Papua hari ini terus menangis. Pak Jokowi kapan datang lagi lihat kami walaupun Bapak sudah nggak presiden. Itu ekspresi sebuah kerinduan terhadap apa yang... Jadi estafet itu ingin diserahkan kepada Gibran atau ke Pak Prabowo untuk Pak Prabowo 2 periode itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya. Dengan catatan bahwa semua program di periode pertama ini harus berjalan dengan baik. Makanya kami sebagai relawan sekarang begini, Jokowi kan nggak memimpin partai sebagaimana misalnya Ibu Mega, Pak SBY, Pak Prabowo kan. Yang dipunyai itu adalah arus bawah, ya, jadi arus bawah dan representasi relawan yang ini kan barulah. Tapi selama ini kan nggak punya kekuatan politik. Makanya saya bilang sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin dari statement Jokowi. Normatif aja. Emang nggak ada yang takut. Jangan yang harus ditakuti. Yang justru menggelitik dari Jokowi mengatakan bahwa nggak ada, ngapain dukung Anies maju lagi atau dukung Ganjar maju lagi. Itu yang bisa menggelitik. Tapi kalau dukung Prabowo Gibran nggak ada yang sesuatu yang harus direspon secara berlebihan ya. Tetapi karena Jokowi itu tokoh menakutkan pada lawan politiknya. Jokowi itu tidak menakutkan sama sekali. Bagi kita melihat bahwa statement itu justru membuat situasi bangsa kita ini menjadi lucu. Orang pemerintahan belum setahun saja kok sudah bicara 2 periode. Presiden Prabowo sendiri berkata, udah jangan mikir dulu. Hanya Tuhan dan saya yang tahu saya 2 periode atau tidak. Lantas kenapa Jokowi mau mengambil alih dari keputusan itu dari Prabowo? Bukan mengambil alih. Itu mengambil kan tadi alih. Bung Ferdinand sendiri yang mengatakan bahwa bukan pimpinan partai kan. Dia bukan pimpinan partai. Apa yang ditakutkan? Apa yang mau mengambil alih? Tidak ada yang menakutkan Jokowi, tetapi statement Jokowi itu membuat situasi politik nasional justru kita menjadi terganggu. Gini, pengalaman ini subjektivitas saja. Itu bukan subjektivitas. Kalau menurut saya, kenapa ini ditanggapi oleh Bung Ferdinand seperti itu? Ya memang kalau Prabowo Gibran 2 periode, PDIP nggak akan pernah dapat kemenangan. Bukan ke situ arahnya. Ini serius ini. Itu serius. Yang pasti bahwa dari mana coba siapa? Gini. Sebelum Pak Prabowo kemarin tidak presiden saja, calonnya PDIP kalah. Bagaimana sekarang sudah presiden? Tapi yang pasti begini, ada yang tidak mungkin. Jadi itu menjadi satu kekhawatiran yang sangat besar bagi kawan-kawan PDI Perjuangan. Yang pasti bahwa statement seperti ini itu adalah partai pemenang pemilu yang membuat pasti. masyarakat Jadi tidak ada kekhawatiran PDI Perjuangan. menjadi bulat. Udah kita kesini aja. Yang pasti itu juga tadi. ikut yang kalah kan. PDI Perjuangan saya kira itu. PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu. Hari ini menjadi kekhawatiran yang sangat besar. Tidak ada khawatir. Bos, Anda ini jangan gajah, bos gajah. Anda jangan membatasi situasi.
kecil. Oke, kita Mana ada gajah kecil lagi? Oke, Gajah kecil. Lihat dengan saya ke benar. Bung Pangi deh. Bung Pangi, analisis Anda seperti apa? Iya, saya ingat soal yang satu paket itu presiden wakil presiden itu 2 periode itu jarang Ya. sejarahnya ada di Indonesia. Dan di periode kedua biasanya incumbent itu bicara untuk memberhentikan semua paket ini kan nggak mungkin dia juga membesarkan di luar kader dia. Atau sama sekali tidak memakai kadernya. Karena setelah dia tidak lagi the ruling party berkuasa, dia memikirkan siapa yang jadi nih. Ya. Apakah akan memberikan jalan ke Gibran? Boleh nggak itu? Mau Boleh nggak? Itu ada yang dilanggar nggak? Nggak ada yang dilanggar. Nggak ada yang dilanggar. Secara konstitusi boleh tidak? Tapi mau nggak Prabowo mengasih jalan Nggak itu? ada, jangan pikirkan Pak Prabowo dulu. Pak Prabowo Artinya- sudah punya keputusan sendiri. Saya Nggak. tanya Anda sebagai peneliti, Ya. boleh tidak orang punya harapan? Itu tergantung Boleh kebutuhan. tidak? Nggak tergantung kebutuhan Loh, elektoralnya. iya, boleh Kalau nggak? Prabowo itu jadi dengan sandal Boleh jepit, nggak enggak perlu saya Gibran. berharap Nggak perlu besok Gibran. Bung Pangi menjadi gubernur? Nah, Boleh maksudnya kan? gini, bisa gini. Boleh dong. Kalau MBG ini sukses, Loh. ya, semua partai kan tsunami kan dampak approval rating tinggi. Prabowo nggak usah kampanye ke daerah-daerah keliling seperti Gibran hari ini yang pergi Maksudnya ke ini Anda lagi sekolah-sekolah. ngomongin Pak Prabowo apa atau Pak Jokowi ini? Dengar, ini nggak perlu Prabowo itu keliling daerah. Udah kusut Dia nih. cukup tidak perlu kampanye, dia hanya pergi ke PBB, keluar dari negara ke negara. Ya, sementara Gibran hari ini gerasa gerusuk keluar ke daerah, masuk kampung, Aha. Menarik masuk ke ini. sekolah, nggak masalah kan? Coba. Tapi Oke. artinya kalau memang nanti ini yang menang, memang kan tidak ada lawan tanding yang sebanding. Memang nggak akan mungkin dipasangkan. Menarik tapi nih, bisa Bung- mungkin Bung- dipasangkan Oke. Menarik, dengan Bung Pangi, ya. dengan sandal jepit pun. Kalau memang itu tidak perlu, ya Prabowo akan Jangan cari yang dong, lain. masa Meskipun presiden ada banyak kawannya variabel sandal untuk jepit. menentukan Tergantung kemenangan apa gitu ya. targeting Ini besok, salah tingkat terus. kepuasan besok. Enggak. Nggak Bung Pangi perlu, begini, tapi kalau menarik memang yang butuh. Bung sampaikan Oke. bahwa Karena kemenangan nggak ada itu- sejarah pilpres di Indonesia yang pasangannya itu paketnya 2 kali terpilih. Oke. Baru 2029 akan terjadi. Nah. Satu, karena apa? 2029 Silent, jauh. silent Mencetak majority, sejarah. silent majority itu tuh basis masa Jokowi itu berkolaborasi dengan basis masa Prabowo itu Oke. sulit untuk ditandingi hari ini. Oke. Silent majority ada di pihak Jokowi Gibran. Gibran kalau dibilang tadi dipertanyakan di mana Gibran ketika misalnya terjadi kerusuhan. Gibran bekerja dengan senyap. Beliau ke Papua sampai ke Papua Nugini ketika kerusuhan karena ditugaskan oleh seorang Presiden Prabowo. Dia Sulit menunaikan tertandingi, tugas betul. dalam kapasitas sebagai wapres yang Anda yakin silent sulit movement. tertandingi begitu ya? Oh, susah Meskipun pemilu sekali, masih jauh sangat ya? susah, Oke, sangat sulit. sebagai Terlalu partai berat. Ya. terbesar dan pemenang seperti apa nih Bang Ferdinand? Ya, Sikap yang jelas gini, kita sebetulnya tidak ingin masuk dalam soal Prabowo Gibran atau siapa. Bagi PD Perjuangan saat ini jelas bagaimana kita mengeluarkan masalah Indonesia ini dari permasalahan yang Ya. timbul akibat warisan dari Jokowi. Kita melihat bahwa banyak sekali Warisan warisan Jokowi masalah dinikmati yang PDIP diwariskan 10 oleh tahun loh. Jokowi. Pertama 10 masalah tahun konstitusi, dinikmati PDIP. masalah hukum, masalah politik, Ya. masalah ekonomi. Kita ini semua sekarang bermasalah. Oke. Dan itu adalah warisan Jokowi. Dan PD Perjuangan mendukung Pak Prabowo untuk keluar dari berbagai macam masalah ini. Jadi kalau sekarang ada yang sudah bicara tentang paket 2 periode, itu yang membuat kita menjadi lucu. Oke. Ini orang sebetulnya mau ngapain sekarang? Oke. Begitu pertanyaan kita. Sampai di situ. Bang Ferdinand. Sebenarnya ini Bang Ferdinand ya. Jadi Jokowi ini kan hari ini bukan lagi presiden, menjadi rakyat biasa. Apa yang Bung Ferdinand sampaikan itu kan sebenarnya kalau mau jujur ya, sering saya bilang, demo 25 dan 28 Agustus kemarin itu kan menyasar 6 lembaga pemerintah, lembaga negara. Satu, lembaga kepresidenan, program-program apa segala macam kan. Yang kedua DPR RI. Yang ketiga TNI, Polri dan kementerian yang terkait dengan finance dan ekonomi ya. Nah, kita mau sorotin gini. Semua yang lain-lain ini sebenarnya pintunya ada di DPR. Yang notabene itu komandan tertinggi DPR itu adalah bosnya Pak Ferdinand. Saya bilang kalau nggak ada Sufmi Dasko dan nggak ada Adis Kadir yang selama ini mengambil alih kepemimpinan DPR dengan menyerap semua aspirasi demo-demo ya, Dasko yang selalu mengambil alih. Nah, di mana pimpinan tertinggi Ibu Puan ketika itu? Jadi gini, reformasi Oke, nanti TNI saya jawab, Polri ya. itu undang-undangnya di Oke. sana, ya. Perampasan aset koruptor itu ada di pucuk pimpinan di Ibu Puan yang harusnya dieksekusi. Sejak zaman Jokowi sudah 3 kali bersurat ke sana ketika tiga pemerintahan, 3 Iya, periode kepemimpinan di DPR itu PDI yang top leader di sana, tapi nggak pernah Jadi dieksekusi maksud sampai Anda hari ini. persoalan rakyat saat ini sumbernya ada di DPR? Ada di DPR yang itu notabene Oke. pimpinannya di tempatnya Bung Ferdinand. Saya boleh jawab. Jawab. Silakan. Ya, begini. Jadi kalau bicara ini Bung yang buka soal unjuk rasa yang kemudian ricu. Iya. Bung boleh punya analisis menyalahkan DPR, tapi
Banyak khususnya juga. Dengar, Ibu Puan ya. sebagai pimpinan. Ibu Puan itu pimpinan DPR, betul. Ya. Kita tidak menafikan itu. Tapi saya mau mengatakan bahwa kerusuhan 25 Agustus lalu, 28 Agustus itu terjadi karena ada sebuah kekuatan yang ingin mendelegitimasi DPR. Menghancurkan kredibilitas DPR di tengah masyarakat. Itu Mengapa? bisa, itu Saya selesaikan. Anda tadi bicara, saya tidak potong. Ya. Ada yang ingin menghancurkan kredibilitas DPR. Siapa kelompok itu? yang ingin menghancurkan kredibilitas DPR adalah Siapa kekuatan politik yang takut dimakzulkan oleh DPR. Siapa Di itu? DPR ada bom waktu sekarang surat pemakzulan Gibran. Oh, Dan ini adalah sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Nah, akhirnya apa? Ada sebuah kekuatan politik Oke. yang ingin melemahkan DPR supaya ketika surat ini hendak dibacakan nanti, Ya. rakyat kemudian tidak percaya DPR. Jadi kepentingan kemarin kericuhan itu adalah mendelegitimasi DPR Itu ilusi dan menghancurkan itu. Ada yang bermain di kredibilitas situ. DPR. Ada yang bermain dan itu adalah sebuah kekuatan politik. Maka saya mengatakan, siapa yang paling menikmati kericuhan 2002 Siapa? Agustus? Yang paling diuntungkan? Ada yang mendapat keuntungan politik. Yang pertama, sebut hilangnya aja. kasus ijazah palsu. Sebut aja. Lenyap. Oke. Yang kedua, ada yang ketakutan dimakzulkan. Ini adalah dua kelompok politik Prabowo nggak pernah takut yang dimakzulkan. mendapat Gibran nggak pernah dan takut mendapat dimakzulkan, keuntungan Bung. politik Oke, dari baik. kericuhan.